Sudah. Oke, biar kita mulai lah ya. Nah, jadi kalau IPS ada juga belajar kimia enggak? Adanya cuma biologi. Biologi, kimianya enggak ada ya. Oke, biar kita belajar ya. Dari soal yang nomor pertama. Ya, katanya berikut adalah senyawa yang dapat bersifat amfoter. Nah, jadi kalau nanti di ujian Poltekkes ada dibilangnya bersifat amfoter. Jadi kalau dibilangnya amfoter itu seperti ini dia. Nah, jadi kalau definisi amfoter itu apa kalau dalam kimia? Jadi kalau nanti amfoter itu senyawa atau zat yang bertindak, bisa sebagai asam maupun bersifat basa. Itu definisi dari amfoter. Senyawa yang bertindak bisa sebagai asam maupun bisa bersifat sebagai basa. Nah, syarat nanti dikatakan amfoter. Syarat dikatakan amfoter itu ada dua, Kristina. Yang pertama, syaratnya harus ada atom hidrogen, harus ada atom H. H itu dibaca hidrogen. Dengar suara kakak Kristina? Iya kak, dengar. Yang pertama syaratnya ada atom H, hidrogen. Yang kedua zatnya bukan mengandung ion positif. Jadi kalau dia mengandung ion positif berarti bukan amfoter. Maksudnya gimana ion positif? Contoh gini, ada senyawa kimia H3O positif. Nah, ini namanya bermuatan ion positif. Jadi kalau dia bermuatan ion positif, maka dikatakan ini bukan amfoter. Jadi kakak ulangi, syarat dikatakan amfoter harus ada atom H dan bukan ion positif. Contohnya apakah? Contoh misalnya gini, kakak buatkan ada senyawa HPO4-2. Nah, senyawa ini dikatakan dia amfoter. Kenapa amfoter? Karena di dalam senyawa ini ada atom H, itulah hidrogennya, dan bukan ion positif. Ini membentuk ion negatif. Maka ini dikatakan amfoter. Itu kira-kira. Bisa juga misalnya kakak tulis H2O. H2O ini juga bersifat amfoter. Kenapa amfoter? Karena ada atom hidrogen dan ionnya enggak positif, tapi ini bersifat netral. Netral itu di atasnya tidak ada positif, tidak ada negatif, netral namanya. Ini juga bersifat amfoter. Gitu. Maka dari sini bisa kita jawab, berikut ini adalah senyawa yang dapat bersifat amfoter. Nah, yang A ini itu senyawanya CH3COOH. CH3COOH ini disebut namanya senyawa asam asetat. Jadi kalau asam asetat berarti dia sejenis senyawa asam, tidak dikatakan amfoter. Amfoter tadi kakak bilang ada bersifat asam dan ada bersifat basa, bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Ini hanya bertindak asam, tidak bisa bertindak sebagai basa.
Maka yang option A ini salah. Kemudian yang option B, ini senyawanya BaOH 2 kali. Nah, ini namanya disebut kimianya barium hidroksida. Nah, barium hidroksida ini dia nanti ini merupakan senyawa basah. Dia nggak bisa bersifat asam, hanya basah. Jadi juga ini bukan amfoter. Jadi amfoter itu bisa bersifat asam dan basah. Maka yang tepat ini jawabannya yang C. Nah, kenapa yang C? Karena HCO3- ini ada atom H-nya, ada atom hidrogen, dan ini ionnya negatif sama seperti ini dia. Jadi kalau ada atom H dan ion negatif atau netral, ini amfoter. Maka yang tepat ini jawabannya adalah C. Kenapa yang D, yang dodol, salah? Karena SO42- ini Kristina tidak ada atom H. Nah, coba lihat, kan tidak ada atom H-nya. Syarat dikatakan amfoter ada 2 tadi. Ada atom H dan bukan ion positif. Nah, ini nggak ada atom H-nya, tapi ionnya negatif. Kan, tapi nggak ada atom hidrogen di depannya. Maka ini bukan amfoter, gitu maksudnya. Kemudian yang E. Yang E coba kita lihat. Situ tertulis NH4 positif. Nah, ini berion positif. Nah, sama seperti ini dia H3O positif. Kalau ion positif, berarti ini Kristina bukan bersifat amfoter. Jadi amfoter itu bisa bersifat asam maupun basah. Maka yang tepat dari soal ini jawabannya C. Jadi kalau nanti ujian Poltekkes keluar, nggak bisa lah Kristina jawab ya. Oke? Ya, oke Kak. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya, yang nomor 2. Ada katanya untuk oksidasi sempurna 1 liter campuran yang terdiri atas 70% metana, kimianya CH4, dan 30% etana, rumus kimianya C2H6. Nah, ketika metana dan etana ini dioksidasi, maka yang ditanya berapa volume oksigen O2 yang diperlukan, berapa liter oksigen diperlukan. Maka untuk menjawab ini, kalau ada kata-kata oksidasi atau pembakaran, jadi kalau ada kata-kata dibakar atau pembakaran atau oksidasi. Nah, jadi kalau ada kata-kata pembakaran atau oksidasi, pembakaran atau oksidasi, ini terlebih dahulu nanti dia Kristina senyawanya kita tambah oksigen. Jadi oksigen itu proses dari pembakaran atau oksidasi. Nah, katanya dari soal ini yang dibakar si CH4 dan si C2H6. Maka bisalah kakak buatkan di samping ini. Nah, kita buatlah reaksinya dulu. Kita buat dulu reaksinya. Nah, reaksinya seperti ini dia. Nah, si CH4 satu lagi, ada si C2H6. Nah, sebelum kita buatlah reaksi, katanya Kristina ada campuran. Campuran itu berarti lebih dari 1. Nah, campurannya ada 2 Kristina, ada si CH4 dan ada si C2H6. Nah, C24 ini dalam kimia namanya disebut rumus kimianya metana. Tapi kalau C26 itu namanya disebut etana. Nah, katanya campuran CH4 dengan C26 total volumenya ada sebanyak 1 liter. Liter itu volume, ya kan, atau mili. Jadi
Jadi total CH4 dengan C26 totalnya 1 liter. Ini tambah ini 1. Cuman kita nggak tahu berapa volumenya CH4, berapa volumenya C26. Katanya dari soal si CH4 ini komposisinya terdiri dari 70% metana. Sisanya 30% si etana. Jadi metana ini totalnya di dalam campuran ada 70%. Sementara si etananya ini ada 30%. Maksudnya gimana? Berarti si metana ini 70% lah komposisinya, yang di dalam campurannya ada 1 liter. Maka dari sini bisa kita carilah berapa volumenya. Ini kanlah mainnya matematika Kristina. Kita matematika gini. Ada 70%, totalnya 1 liter. Kira-kira berapa volumenya? Tahu Kristina? Nah, totalnya kan 70% nih Kristina. Berarti 70% itu artinya 70 per 100. Persen itu kan per 100 ya. Jadi 70 per 100 dikali totalnya. Berapa tadi total semua campurannya di 2 Kristina? Ada sebanyak 1 liter. Kita kali 1 liter. Jadi kalau nanti ujian poltekesnya total campurannya enggak 1 liter, misalnya diganti jadi 5 liter, boleh-boleh aja. Jadi kalau total campuran CH4 dengan C26 ada 5 liter, jadi cara matematikanya 70 per 100 dikali 5 liter, kita kali dengan totalnya saja. Bisa ya Kristina ya? Bisa. Yuk, matematikanya berapa nih Kristina? 70 dibagi 100. 7 per 10. Iya, 7 per 10 itu berapa Kristina? Mati nolnya 1. Berapa 7 per 10? 0,7 liter. Di 0,7 liter itulah volume si CH4. Maka dengan cara yang sama Kristina, kita dapatlah volume si C26-nya. Nah, totalnya tadi berapa? Ada 30%. Oke, 30 per 100. 30 per 100 kali totalnya itu kan 1 liter. Jadi 30 per 100 kan sama dengan 3 per 10 ini. 0,3. Kalau kita jumlahkan lah Kristina, 0,3 ditambah dengan 0,7. Jadi kalau 0,3 tambah 0,7 kan tetap totalnya 1 liter ya Kristina. Bisa? Jadi totalnya 1 liter. Kita udah tahu komposisinya. Oh, ternyata si CH4 ini 0,7 liter, si C26 ada 0,3. Nah, katanya si CH4 dan si C26 ini dibakar, dioksidasi. Jadi kalau dibakar tambah O2. Jadi kita buat bersama reaksinya kimia. Jadi seperti ini dia. Si CH4 tambah O2. Nah, itu dioksidasi dibakar. Nah, kalau dibakar ada senyawa C, ada H gabung, mau berapa C-nya, mau 1, mau hanya 4, mau 5. Kalau dibakar reaksi kimianya udah pasti ini dia terbentuk gas karbon dioksida, namanya karbon dioksida atau CO2 dibakar, dan air. Rumus kimia air itu H2O. Di CH4 dioksidasi dibakar, hasilnya CO2 dan H2O. Itu juga dengan C26 Kristina. Kalau C26 dibakar tambah O2 juga, maka ini hasilnya juga sama Kristina, menjadi CO2 dan air sama. Nah, tinggal kita setarakanlah jumlah atomnya harus sama kiri dan kanan. Jumlah atom itu lihat berapa banyak si C, berapa banyak H, berapa banyak O yang bebas kiri. Sama ini Kristina. C di sini ada 1 jumlahnya kan C1H4 dibaca atau CH4 kita singkat. Nah, C-nya ada 1. Di sini juga C-nya ada 1 dirumuskan. Jadi C ini harus sama dengan di kanan. Karena jumlahnya sama-sama 1, udah setara. Yang belum hanya habis ini berapa banyak jumlahnya kan CH4 ini. Berarti H di kanan ada 4. Maka H di kiri ada 2. Maka biar sama kita kali 2 lah ini Kristina. Biar jumlahnya 4. 2 kali 2 4 pas. Nah,
Nah, yang belum sama oksigen. Oksigen di sini jumlahnya ini 2. 2 kali 1 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 4. Kan biar 4 kita buat lagi sini 2. Jadi O nya jadi 4. 2 kali 2 4. Ini juga 4. 2 tambah 2 di sini. Tinggal yang di bawah. C di kiri ada 2 dia tulis. C di kanan ada 1. Maka ini kali 2. Nah, di sini jumlahnya ada 6. Di sini hanya ada 2. Maka biar 6 jangan diganti angka 2-nya. Buat 24 angka koefisien. Tapi koefisien namanya. Jadi caranya 3 kali 2 jadi 6. Nah, hanya 6. Udah sama hanya. Tinggal U-nya. Udah banyak U di kanan. O di sebelah kiri ada 2. O sebelah kanan kita hitung 2 dikali 2 4. Di sini O nya ada 1. 1 kali 3 3. Berarti 3 ditambah 4 7. Nah di sini ada 2. Ini ada 7, ini ada 2. Kan belum sama. Maka biar sama kita buatlah 7 per 2. Coba kita 7 dibagi 2 berapa pasti? 7 per 2 kali 2 berarti 7 per 2 kali 2 2 habis. Jadi jumlah O di sini ada 7. O di kiri ada 7, O di kanan juga ada 7. 4 tambah 7 udah setara lagi. Nah kalau udah setara dari soal ini udah setara, tinggal kita masukkan banyak. Nah si C4 ini berapa liter kata di si C4? Ada 0,7. Masukkanlah kemarin 0,7. Si C2H6 nya ini kita dapat nih. Nah ini dia C2. Masukkanlah 0,3 liter nih. Ya, nah, di dalam soal ini oksigen yang diperlukan sebanyak berapa liter? Oksigen itu yang ini O2. Berapalah volume oksigen ini? Karena ini campuran, maksud soalnya nanti jumlahkan berapa volume yang di atas di sini, berapa volume yang di bawah ini. Nanti kita jumlahkan, itulah volume oksigen sini. Nah, sebelum tahu kita volume oksigen sini berapa, ini berapa, kita ambil dari koefisien dia, perbandingan koefisien. Pernah dengar yang kakak buat kemarin itu? Mencari mol ditanya. Mol ditanya ambil dari koefisien. Koefisien itu dalam kimia yang paling depan. Ini koefisiennya 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah rumusnya mol ditanya sama dengan koefisien yang ditanya. Koefisien paling depan. Yang ditanya letakkan di atas. Per koefisien yang diketahui, ya kita kali dengan mol yang diketahui. Ini rumusnya. Ingat sampai tujuan. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per diketahui kali mol diketahui. Nah karena ini judulnya bukan mol tapi volume, nggak apa-apa Kristina. Volume molnya ini ganti dengan kata-kata volume. Berarti rumusnya boleh kita tulis volume ditanya sama dengan sama rumusnya koefisien ditanya per koefisien diketahui kali dengan volume yang diketahui. Nah yang diketahui ini C4 volumenya 0,7, C26 volumenya 0,3. Berapa volume oksigen di sini, berapa di sini? Dari koefisiennya ambil. Nah coba bantu kakak yuk, berapa volume oksigen di sini? Ini rumusnya. Nah untuk oksigen yang di atas dulu yuk, bantu kakak. Berapa volumenya? Oh, yang di atas. Caranya gini, koefisien ditanya. Yang ditanya kan oksigen sini. Nah koefisiennya Kristina ada 2. Ditulis kita buat sini. Angka 2 yang ditanya koefisiennya 2. Berarti 2 per 1. Di sini koefisiennya 1. Ini kasih tahu tadi kan. Berarti 2 per 1. Kakak tulis di sini 2 per 1 kali dengan volumenya. Tadi volume C4 ada berapa ini? 0,7. Berarti 2 per 1 kali 0,7. Berapa ini Kristina? 2 bagi 1 2 ya. Dikali 0,7 itu dapat berapa? 1,4.
liter kan. Nah, dapatlah oksigen yang di atas. Dengan cara yang sama nanti dia Kristina, berapa oksigen yang di bawah? Sama caranya. Ini yang ditanya sekarang. Ditanya perlu diketahui, yang ditanya perlu diketahui di sini kali yang 0,3 sekarang. Jadi yang ditanya ini oksigen yang berapa koefisien ini? 7/2 per lagi 7/2 itu koefisien dikasih tahu 1. Berarti 7/2 bagi 1 kali molnya Kristina 0,3. 7 bagi 2 per 1 kan tetap 7/2 ini. 7/2 kali 0,3. Berapa ini Kristina? 7 dibagi 2? 7 bagi 2 berapa Kristina? 3,5. 5 dikali 0,3 berapa Kristina? 3,5 dikali 0,3. Nanti Bapak dengan biji kalkulator kan 3,5 jadi 1,05. iya 3,5 kalau 0,3 1,05. Berarti kesimpulannya volume oksigen yang di atas ini bisa kita tulis 1,4 liter. Oksigen yang di bawah ini tadi dia 1,05 liter. Nah, berapa oksigen yang murni diperlukan? Berapa oksigennya? Karena ini campuran, berarti kita totalkan. Maka dapat volume oksigennya itu sama dengan kita jumlahkan yang di atas sama yang di bawah. Nah, maka rumusnya jadi caranya 1,4 tambah 1,05. Berapa ini Kristina? 1,4 ditambah 2,45. 2,45. Bagus. Maka ada opsinya ya. Kita 2,4. Ini yang di bola. Saya. Nah, yang berikutnya ini dia berikut ini yang memiliki optis aktif. Ini soal ini. Senyawa berikut ini senyawa yang memiliki optis aktif. Jadi kalau nanti dalam soal ujian di Polres ada dibilangnya optik aktif. Biar kakak terangkan dulu apa itu optik aktif. Atau samalah itu nulisnya Kristina, optis aktif itu maksudnya. Apa ini kak optis aktif? Optis aktif itu senyawa yang mengikat, empat gugus yang berbeda. Senyawa yang mengikat atom C lah. Senyawa yang mengikat atom C dengan 4 gugus berbeda. Inilah definisi. Senyawa yang mengikat atom C dengan 4 gugus berbeda. Maksudnya gimana sih nih kak? Atom C mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi kalau nanti dalam kimia tangan C, tangan itu dia berikatan ini. Maksimum tangan C dikatnya ada 4 istilahnya. Nah, keempat-empat ini nanti tangan-tangannya ini dia berbeda. Misalnya nggak kita misalkan ini angka hurufnya A, di bawah hurufnya D, di sampingnya ini D, ini E. Maka caranya lihat sistemnya nih, atom C nya nih. Jadi kata bilang atom C
mengikat 4 gugus berbeda. Artinya dikelilingi 4 ini dia beda-beda zat-zat. Misalnya ini huruf A, ini huruf B, ini huruf B, ini huruf I. 4-4-nya berbeda. Kalau 4-4-nya berbeda, maka dikatakan dia optis aktif gitu. Nah, contoh yang terkenal senyawa yang optis aktif. Gimana tahu kalau tetes keluar? Mulai contoh optis aktif. Yang sering keluar ujian itu 2-butanol. 2-butanol namanya. Nah, 2-butanol ini optis aktif. Kenapa? Ini caranya. Nah, butanol ini, buta itu jumlah atom C, jumlah atom C-nya ada 4. Jumlah atom C ada 4. Maksudnya kita gambarkan strukturnya ini dia. Kalau dia butanol C-nya ada 4, kita buat aja lurus ini 4. Nah, jumlah C-nya ada 4. Terus katanya di nomor 2 butanol, ol itu menandakan ini nanti kelas 12 kalau tulisnya itu ol itu termasuk gugus alkohol. Jadi kalau nanti lulus di Poltekkes paling sering kita gunakan ini nanti senyawa alkohol. Ini alkohol kalau kita mau diinfus ya kan ada luka-luka dikasih alkohol. Jadi alkohol itu kan berakhiran ol. Nah, ada namanya butanol. Butanol itu bisa kelompok alkohol. Nah, kalau dia alkohol itu gugusnya harus ada gugus OH. Jadi kalau ada OH berarti alkohol. Artinya olnya ini gugus OH terletak di nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang gimana sih Kak? Tadi C-nya ada 4. Kita tulis aja nomor 1 bisa dari kiri ke kanan, bisa kanan ke kiri. Suka hati bebas istilah, gak ada patuannya. Kita anggaplah ini nomor 1 atomnya, ini nomor 2, ini nomor 3, ini C-nya nomor 4. Nah, katanya 2 butanol. Butanol itu yang ini di nomor 2 gitu. Berarti karena nomor 2 ol, berarti sini harus ada OH-nya. Maksudnya nomor 2 ada OH gitu. Kita dibaca 2 butanol. Tinggal kita isi H. C itu mengikat H. Caranya tadi yang kakak bilang, C tangannya ada 4. Ini C di sini nih, tangannya masih 1. Berarti kurang 3 dia istilah. Masih 1. Berarti hanya kurang 3. 3 itu kita boleh sini gitu. Nah, itu masuk. Ini C di sini nih ya. Tangan sebelah kiri 1. Dia harus 4. Berarti kurang lagi hanya 3. C2. Tapi beda dengan C yang ini. Coba lihat di sini. Di sebelah kanan udah berikatan 1. Sebelah kiri udah 1. Artinya C sudah 2 tangan. Sudah 2 ikatan. Maka supaya 4, berarti ini harus 2 itu 1 di atas, 1 di bawah. Sekarang ini tangan C berapa hadis ini? Tangan yang sudah pasti 1 di kanan, 1 di bawah, 1 di kiri. Sudah 3 tangan. Tangan C tadi ada 4, berarti kurang 1. Kita buat di sini hanya. Bisa juga hanya ini kita hapus, kita buat ke atas boleh, ini hanya boleh. Sekarang kita lihat yang C di sini, yang di sini kita lihat. C yang di sini di sebelah kiri dia mengikat CH3, sebelah bawah OH. Beda nggak zat ini CH3 dengan OH? Beda kan? Kalau beda dia optis aktif. Ini contoh lagi H. Beda nggak ini? Beda. Kalau ini sebelah kanan CH2, CH3. Kalau digabung ini jumlah C-nya ada 2. Sama itu kita tulis C2 hanya 2 tambah 3 5. C2 kali 5. Coba kita lihat, beda nggak yang di atas, yang di kiri, yang di bawah sama yang di kanan? Beda nggak zat-zatnya? Beda-beda semua. Kalau 4-4-nya beda, maka ini namanya nanti dia istilah bersifat optis aktif. Jadi kalau optis aktif itu tangan C yang di sini 4-4-nya berbeda yang di kanan. Nggak boleh ada yang sama. Itu contohnya yang sering 2 butanol. Kita jawabkah soal ini
Berikut ini senyawa yang memiliki optis aktif. Yang A kita buktikan 2 propanol. Kita buktikan 2 propanol ini optis aktif atau tidak. 2 propanol ini optis aktif atau tidak. Caranya ini propa. Kalau buta C-nya ada 4. Kalau propa jumlah atom C-nya enggak 4, tapi jumlah C-nya ada 3. Kita gambarkan lah. Ini buat aja C-nya ada 3, buat lurus dulu. 1, 2, 3. Sama caranya, katanya 2 propanol. Berarti ada alkohol, ada OH. OH-nya di nomor 2. Kita sepakati aja. Anggaplah misalnya nomor 1 beda. Nomor 2, nomor 3. Artinya 2 propanol. Di nomor 2 ada O-nya. Ini nomor 2 ada O. Kita buatlah misalnya OH di atas. Boleh ya? Isi hanya berapa lagi? C di sini tangannya masih 1. Berarti kurang 3. 3 itu di atas, di kanan, di bawah. Atau kita gentek boleh misalnya 3. Ini juga yang C yang paling kiri ini masih 1 yang di kanan. Berarti ada kurang 3. Kita boleh 3. Sekarang C yang di sini tangan kiri tadi ada 4. 1, 2, 3. Berarti kurang 1, maksimum harus 4. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kita buatlah H di sini 1 boleh. Tapi biar nampak, kita buatlah ke bawah. Kita lihat C yang di sini coba. Ya, di sebelah kanan CH3. Sebelah atas ada OH, sebelah bawah ada H. Kan masih beda 3 ini. Tapi sini mengikat CH3. Ada nggak yang sama Kristina? Ini CH3, ini CH3 2 kan? Ada yang sama Kristina. Kalau ada yang sama, berarti namanya disebut bukan optis aktif. Bukan optis aktif. Kalau dia optis aktif Kristina, 4 yang di sini harus berbeda. Itu maksudnya optis aktif. Berarti nomor 3 salah. Ya, biar nggak capek kali kakak, kita tes dulu yang entok. Ya, geser di sini. Nah, yang entok katanya ada senyawa asam 3-metil pentanat. Kalau propa atom C-nya ada 3, kalau buta C-nya ada 4. Kalau penta atom C-nya ada 5. Atom C ada 5. Kita tulislah C-nya sini semua harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu masuk. Ya. Terus kita sepakati karena ini mengandung asam 3-metil pentanat. Ini ada asam karboksilat namanya. Rubusnya harus bukan OH, tapi C-1. Disinilah OH. Asam karboksilat. Kita anggap ini nomor 1 deh, dari kanan ke kiri gantian. Dari kanan ke kiri. Artinya di nomor 3 ada metil. Metil ini rumus kimianya CH3. Metil. Di nomor 3-nya ada CH3. Kita buatlah di atas atau di bawah. Ya. Tinggal kita isi hanya kayak yang tadi. Tangan C maksimum ada 4. Di sini masih 1. Berarti kurang 3 lagi. Kita tulislah ini. Misalnya, nah, ya, ini berapa lagi tangan ini? 1 di kiri, 1 di kanan. Berarti kurang 2. 2 itu kita buat ini boleh. Ya, ini C yang di sini masih 1 di kiri, 1 di kanan, masih 2, tapi kurang 2 lagi. Ini C di sini 1 di kanan, 1 di atas, 1 di kiri, kan sudah 3 tangannya. Tapi supaya 4 kurang 1 lagi buat aja di bawah. Nah, kita lihat C yang di sini. C yang di sini di atas ada C, ya di bawah ini ada jadi. Nah, yang di kiri semua ini itu ada CH3, CH2. Kalau digabung jadi C2H5. Kan masih beda-beda 3. Terus yang di kanan ini semua beda nggak jadi semuanya? Beda-beda 4 kan? Ini CH3, ini ada C2H5,
ini ada H, ini CH2, COO. Empat-empatnya beda, maka ini namanya disebut kristina bersifat optis aktif. Itulah dia. Jadi optis aktif itu apa? Di mana atom C-nya mengikat 4 gugus berbeda. Jadi kalau atom C mengikat 4 gugus yang beda-beda sini, gugus yang berbeda mengikat 4 gugus berbeda, itu namanya optis aktif. Jadi 4-4-nya beda. Maka dari soal ini jawaban yang 4 itu adalah yang telah saya. Oke, soal selanjutnya masih di sini Kristina kan? Iya, Kak. Soal selanjutnya, jika diketahui ada reaksinya, kita tulis bilang 4NH3 ditambah 7O2. O2 itu oksigen, menghasilkan 4NO2 tambah 6H2O. Terus di sampingnya dibuat entalpi sama dengan minus 5B. Kak, suaranya agak kecil. 4NH3 ditambah 7O2 menghasilkan 4NO2 ditambah 6H2O. Nah, di sampingnya ini dibuatnya ke bawah, kita buat ini di samping, nilainya minus 5B kilojoule. Nah, ini kalau nanti dalam kimia, bahwa yang sebelah kanan tanda panah, ini tanda panah, yang di ruas kanan ini semua, yang sebelah kanan tanda panah, itu namanya kalau dalam kimia produk. Produk itu sama kayak misalnya produk hasil makanan, itu produk itu sama dengan hasil dari reaksi, hasil reaksi. Jadi ini dengan ini bereaksi, hasilnya ini dan ini, gitu bahasa kimianya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini namanya disebut reaktan artinya. Nah, reaktan ini itu dibilang zat yang bereaksi. Itu dalam kimia. Jadi siapa yang bereaksi antara 4NH3 ditambah dengan 7O2, bereaksi mereka, hasilnya membentuk reaksinya 4NO2 ditambah 6H2O. Entalpinya minus 5B, negatif 5B. Nah, kita lanjut baca soalnya. Katanya, jika kalor pembentukan H2O itu yang ini, kalor pembentukannya, dan NH3 berturut-turut, nilainya min 2A kilojoule per mol, dan positif B kilojoule per mol. Nah, yang ditanya, kalor pembentukan NO2. Nah, maksudnya gini, kalau nanti di UTBK, ada Kristina jumpain, kalau nanti dalam soal, diketahui dalam soal Poltekkes, ada soalnya dibilang nilai kalor atau entalpi. Entalpi atau kalor pembentukan. Jadi kalau nanti di UTBK, Kristina jumpai nanti ada ujian keluar, ada dibilang pernyataan entalpi pembentukan atau kalor pembentukan. Jadi kalau dikasih tahu nanti dalam soal nilai entalpi pembentukan, maka entalpi itu disimbolkan ditulis dengan delta H. Delta itu entalpi atau perubahan entalpi. Samanya itu ya. Jadi entalpi, perubahan entalpi sama dengan yang produk kita kurang nanti Kristina dengan yang reaktan. Jadi mencari entalpi produk kurang reaktan. Produk tadi sebelah mana letaknya?
sebelah kiri tanda panah atau sebelah kanan tanda panah? Ini produk kan? Produk itu sebelah kanan. Jadi mencari entalpinya yang ruas kanan, nilai entalpinya kurangkan dengan entalpi yang di ruas kiri. Jadi hitung berapa banyak entalpi yang di kanan, hitung berapa banyak entalpi yang di kiri. Selisihnya itulah entalpi reaksinya. Gitu. RR itu reaksi. Ini rumusnya, ya. Jadi kalau nanti ada di UTBK dikasih tahu entalpi atau kalor pembentukan, maka entalpinya itu perubahan delta H-nya pakai rumusnya kanan bagi kiri, produk dikurang dengan reaktan, gitu. Dah, kita masukkanlah. Tapi sebelumnya catatan dulu catatan. Nah, kalau dia ada dalam reaksinya unsur itu cuma satu, unsur bebas, cuma satu. Misalnya unsurnya kita anggap X atau boleh X2 beratom 2. Maka kalau dia berupa unsur, maka nilai entalpinya pembentukannya 0. Nilainya 0, berarti nggak berpengaruh kalau dia unsur bebas. Contoh yang dua-dua ini, contoh ada H2 namanya hidrogen, nilainya 0, nggak berpengaruh. Ada lagi oksigen O2, nggak pengaruh, nilainya 0. Apalagi nitrogen, nitrogen itu N2 dalam kimia, nilai entalpinya 0, nggak usah dimasukkan. Ya, kita mainkanlah apa katanya, apa yang dikasih tahu, apa yang ditanya di dalam soal. Nah, katanya Kristina, kalor pembentukan H2O ini H2O. Kalor pembentukannya diberturut-turut min 2A dan positif B. Berarti yang H2O-nya kan min 2A ini. Maka masukkan di sini H2O nilainya minus 2A gitu. Kemudian dan NH3, NH3 ini positif B ini. NH3 yang ini nilai entalpinya positif B. Yang ditanya berapa entalpi pembentukan NO2 ini NO2. Nah, yang ditanya ini berapa entalpi pembentukannya. Ini yang mau ditanya dalam soal. Nah, yang unsur bebas yang manakah? Ini O2 nih. O2 kalau beratom 2, H2, O2, N2 ini macam ini contoh, nilai entalpinya 0. Berarti ini nggak berpengaruh, coret aja. Kalau dia berupa unsur, yang kita pengaruhi, yang kita masukkan nilainya, yang bentuknya senyawa, bukan dia unsur. Dah, tinggal kita masukkanlah Kristina nilai entalpinya. Berarti berapa entalpinya? Masukkanlah tadi yang kakak bilang, ruas kanan kita kurang dengan ruas kiri. Ya, entalpi reaksinya mana? Yang ini, inilah entalpi reaksinya. Masukkan yang min 5B kemari. Min 5B sama dengan yang kanan ini dengan ini. Nah, NO2 lah yang mau ditanya berapa entalpinya. Jadi mau ditanya itu dia. Jadi yang kanan kita tulis, orang nggak tahu nilainya. Entalpi pembentukan NO2 tambah masih ada ini. Nah, iya, tapi hati-hati dulu, hampir kelupaan. NO2 ada huruf koefisien. Koefisien kan paling depan. Hurufnya ada 4. Berarti buat depannya pengaruh. Berarti 4 dikali nilai entalpinya. Ditambah H2O di sini koefisiennya ada 6. Berarti masukkan dulu angka 6. 6 baru kita kali dengan nilainya. Itulah yang kita tulis min 2A. Jadi 6 koefisiennya kali min 2A. Kalau koefisiennya ada 5, berarti 5 dikali min 2A gitu. Nah, habis ruas kanan. Kalau habis kita tutup, kurang yang sebelah kiri. Yang kiri nih. Nah, NH3 di sini koefisiennya ada 4. Nilainya berapa tadi Kristina di sini? Positif B. Berarti gimana kita buatkan ini? Berarti 4 dikali positif B. Tambah lagi. Nah, O2 tadi kakak bilang unsur bebas, nilainya 0. Berarti boleh kita masukkan karena koefisiennya 7. Berarti 7 kali 0 kan nggak pengaruh kan? Berapa 7 kali 0 Kristina? 0. Kan nggak berpengaruh dia gitu. Jadi kalau dia unsur bebas, entalpinya 0. Makanya nggak dikasih tahu dalam soal. Nah, tinggal matematika kita lah ini. Ini nggak pakai angka, huruf-huruf aja nih. Berarti ini kita masukkan ini tetap min 5B sama dengan
Berarti 4 kali entalpinya. Ini mau ditanya nanti. Entalpi NO2 tambah 6 kali min 2A. Berapa 6 kali min 2A? 6 kali min 2 berapa? Berarti kita tulis jangan tambah. Berarti min kurang 12A. Nah, 4 kali B kan 4B ini kan? Iya. Tapi sini kan min. Min kali positif hasilnya pasti minus. Berarti kita kurang aja lagi nih 4B. Ya. Yang ditanya yang ini mau kita cari ini nih. Maka yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Pindahkan ke ruas kiri semua. Kalau dipindahkan kiri kanan atau kanan kiri, maka nilainya berubah tanda. Nah, berarti bisa kita tulis ini pindahkan ke kiri nih. A sama B ini pindahkan jadi positif ya. Berarti bisa kita tulis positif 12A. Ini min ke kiri jadi tambah 4B. Ini tetap dikurang 5B. Apa tadi yang ini? B, ini B. Min A, ini B, ini B. Masa B sama B ya? Oke, kita masukkan ayo. Tambah 4B dikurang 5B. Ini sama dengan 4 kali delta HF-nya. NO2. Nah, kan masih 4 kali deh nih. Berapa? Yuk. 4B dikurang 5B jadi berapa nih? Berarti 12A bagus min B kan samanya itu. Inilah yang sama dengan 4 kali entalpi pembentukan NO2. Karena 4 kali segini nilainya, dia harus 1. Berarti kita bagi 4 lah semua. Jadi entalpi pembentukan NO2 sama dengan ini dibagi 4. Berapa? Yuk bantu kakak yuk. 12A dikurang B dibagi dengan 4. Berapa lah ini yuk? 12 bagi 4 3A. berarti 3A. Ini kan kalau kita baca kan min 1 ini kan? Iya. Min 1 dibagi 4. Min 1/4 B. Kan gitu kan? Iya. Nah, ada nggak kira-kira jawabannya ini? 3A dikurang 1/4 B. A. A. Kalau A, 3A tambah 1/4 B. Mana yang benar ini? Berarti entah salah ketik dia ini ya. Berarti jawabannya 3A dikurang 1/4 B. Oke? Berarti yang tepat ini maksudnya pasti jawabannya A-nya nih ya. Oke. Yang lainnya kan nggak ada yang 3A. Ini 2A kan pasti salah. Ini 1/4A salah. Ini A. Ini A kan nggak mungkin. Maka yang tepat itu jawaban dari soal ini adalah yang A. 3A dikurang 1/4 B. Jadi kalau nanti di Poltekkes keluar ada pernyataan entalpi pembentukan, maka masukkan aja nilai rumusnya, produk entalpi yang diproduk kurang entalpi yang direaktan. Entalpi produknya berapa? Ya tergantunglah nanti soalnya berapa nilainya gitu. Bisa? Nah. Bisa. Ini reaksi redoks berpeluang juga. Kita lihat dulu mana soal yang berpeluang aja dulu. Berapa lah dibuat Pak Cibang ini. Nah ini berpeluang juga ini Poltekkes ini. Ini juga sabar dulu ya, kita lihat dulu soalnya yang mana-mana. Ini juga habis. Yuk kita jawab dulu yang ini. Ini kita jawab yuk. Ada katanya soalnya seperti ini dia. Suatu unsur radioaktif
radioaktif ini mempunyai waktu paruh 15 hari. Jika unsur radioaktif disimpan selama 45 hari, maka yang ditanya, maka sisa unsur radioaktif tersebut. Nah, jadi materinya ini dia berbicara nanti tentang waktu paruh namanya. Nah, biar kakak terangkan dulu teorinya sedikit tentang waktu paruh. Nah, apa ini waktu paruh? Waktu paruh ini disimbol nanti kita buat T setengah bacanya. Jadi waktu paruh itu T setengah. Nah, apa ini waktu paruh, Kak? Definisinya adalah waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk meluruh setengah dari masa awalnya. Itulah definisi daripada waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan untuk meluruh setengah dari masa awalnya. Maka nanti kalau ditanya waktu paruh ujian Poltekkes, rumusnya ini aja pakai Kristina. Rumusnya adalah NT dibagi dengan N0. NT bagi N0 sama dengan setengah pangkat T besar per T setengah. Ini rumusnya. Kalau nanti soal di Poltekkes keluar yang ditanya tentang waktu paruh, NT per N0 sama dengan setengah per T setengah. Nah, kakak buat pun keterangannya. NT ini apa, Kak? NT ini adalah masa T itu tinggal. Nah, itu maksudnya masa yang tinggal. Tinggal itu berarti yang sisa. Berapa sisa yang tinggal? Itulah NT. Nah, kalau N0 berarti itu namanya disebut masa awal. Kalau awal berarti masa mula-mula. Bisa membedakannya, Kristina? NT masa yang sisa yang tinggal, N0 masa awal mula-mula. Ngerti, Kristina? Nah, contoh ini. Uang Kristina ada 100.000. Contoh nih ya, uang Kristina 100.000. 100.000 itu yang mana? Yang mula-mula atau yang tinggal? Yang mula-mula. Rupanya Kristina misalnya lapar perutnya, mau makan bakso. Harga bakso itu harganya 20.000. Ya kan? Nah, rupanya udah makan bakso, Kristina bayar. Berapa dibalikkan penjualnya? 80.000. 80.000. Yang 80.000 itu yang apa namanya? Yang sisa. Nah, yang sisa. Bisa membedakan? Iya, bisa. Kakak tanya, ada yang mau nanya, kakak tanya. Yang 20.000 itu apa? Kan duit Kristina 100.000. Jajan bakso harganya 20.000. Yang tinggal 80.000 kan? Pertanyaan kakak, berapa yang habis? Yang meluruh? 20.000 itu yang habis. Nanti ada pertanyaannya. Jadi NT masa yang sisa, N0 masa awal. Kalau dalam soal nggak dikasih tahu masa awal, anggap 100%. Kalau persen, kalau dia nanti gram, boleh kita anggap 100 gram. Kalau nggak dikasih tahu dalam soal, bisa. Kalau ditanya nanti Kristina bukan NT, bukan N0, tapi berapa masa yang berkurang? Berapa masa yang berkurang? Berapa masa yang berkurang atau masa yang habis atau masa yang meluruh? Apa rumusnya, Kristina? Apa Kristina rumusnya tahu? NT masa yang sisa, N0 masa awal.
masa yang berkurang atau yang habis. Tadi uang 100.000, ya kan? Dari berapa kakak tanya, berapa yang habis? 20.000. Kristina bilang kalau uang cepat kali nangkap mata uangan ini Kristina kan. Berapa masa yang berkurang, yang habis tadi? Apa rumusnya? Ulang, uang Kristina 100.000, kan? Beli palsu harganya 20.000, dibalikkan 80.000. Yang mula-mula berarti 100, yang tinggal yang sisa 80.000, sepakat ya? Berapa yang habis bisa? Berapa yang habis Kristina? 20. Nah, yang 20.000 tuh gimana sih bentuk rumusnya kok bisa dapat 20.000 yang habis? NO dikurangi ND. Iya, bagus. Masa yang mula-mula kita kurangkanlah yang sisanya yang tinggal. Ngerti? Maka dapat 20.000. Jadi tergantung pertanyaannya. Yang ditanya masa yang sisa atau yang habis. Kan beda pertanyaannya. Ngerti? Nah, beda pertanyaan. Oke, kita jawab yuk soal ini. Ada katanya Kristina, suatu unsur radioaktif, kita nggak tahu unsurnya apa, mempunyai waktu paruh. Oh, belum kakak jelaskan. T besar ini apa T besar? T yang besar ini kan belum kakak terangkan. Apa itu T besar? T besar itu waktu meluruh. Waktu meluruh bisa jam, bisa menit, bisa detik, bisa tahun, boleh. Masa yang meluruh. Atau boleh lama disimpan. Jadi kalau ada kata-kata lama simpan, itu simbolnya T besar. Kemudian ada T kecil, T tapi pangkat setengah. T setengah bacanya. T setengah itulah namanya waktu paruhnya. Bisa Kristina? Bisa ya? Kita jawab pelan-pelan yuk. Tinggal ngerti bilang. Katanya suatu radioaktif waktu paruh 15 hari. Ada kata-kata waktu paruh. Apa simbolnya waktu paruh? Kan harus tahu kita simbolnya. Apa waktu paruh simbolnya? T setengah. Iya, waktu paruh T setengah. Jadi bisa kita buat diketahuin gitu maksudnya. T setengahnya sama dengan 15 hari. Oke? Lanjut. Jika unsur radioaktif itu disimpan selama 45 hari. Apa yang 45 hari simbol ini? Ada kata-kata disimpan kan? Iya. Nah, disimpan tadi apa? Nah, ini dia lama simpan kan? Berarti T besarnya. Itulah yang 45 hari. Bisa Kristina? Bisa. Bisa. Apa yang ditanya? Sisanya. Masa sisa. Apa tadi simbolnya sisa? Apa simbol masa yang sisa? ND. 0 masa awal, NT yang sisa yang tinggal kan? Berarti yang ditanya adalah NT. Bisa? Bisa. Pertanyaan kakak, NT itu kan yang sisa. Kayak mana kita tahu sisa? Awalnya tak tahu kan gitu kira-kira. Dari mana kita tahu duit kita sisa berapa? Mula-mula duit kita nggak tahu. Ada nggak kasih tahu mula-mula? Enggak. Kalau nggak ada tadi kakak bilang gimana? Kalau masa awal nggak dikasih tahu, anggap 100%. Lihat option A sampai dalam bentuk persen ini kan? Maka kita tulis saja lah Kristina, N0-nya mula-mula anggap 100%. Bisa? Bisa. Nah, tinggal kita masukkan yuk. Jadi rumusnya apa tadi kakak nulis, Kristina yang ngomong. NT per N0 sama dengan ini kan? Setengah pangkat T besar per T setengah. Bisa? Bisa. NT itu masa yang sisa. Itu yang mau dicari kan? Kita masukkan yuk. NT per N0-nya. Nah, kita masukkan. Iya, 100%. Pintar kali lah adik kakaknya. 100% sama dengan setengah. T besarnya tadi kan lama simpan. Udah ada kita buat ini kan? Berapa ini? 45. T setengahnya 15. Nah, kan kalau udah gini kan tinggal masukkan rumus, nggak kimia, matematika. Ini kan gitu ngerjakannya. Yang penting tahu rumus, tahu simbol, kita masukkan aja angkanya. Oke?
Yuk masukkan, bantu kakak. Berapa ini? 45 bagi 15? 3. 3. Berarti kan setengah pangkat 3 kan? Iya. Berapa setengah pangkat 3? Ini masih NT per 100%. Berapa setengah pangkat 3? Tahu artinya setengah pangkat 3? Setengah pangkat itu kan kalikan lagi kan? Berarti setengah 3 kali gitu artinya kan? Setengah. Bisa? Berapa Bisa. ini? 2 kali 2, 4 kali 2 lagi. 8. 8. Berarti 1/8. Oke? Kan kakak silang ini kan? Dapatlah nanti di Kristina NT kita kawin silang. Berarti kita tulis 1/8 kali 100%. Ya kan? Berarti 100 dibagi 8 berapa? 100 bagi 8. Berapa Kristina? 100 bagi 8. 20,5 ya? 5. Iya. Ada 12,5? Nggak ada ya? Salah lagi kan, bingung kan, nggak bersalah, nggak ada yang salah kita. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak usah patokan dari jawaban. Jadi 12,5%. Bisa sampai sini Kristina? Bisa. Bisa. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak kakak yang nanya nih. Kalau kakak tanya, berapa massa yang meluruh? Berapa massa yang meluruh? Apa artinya tadi meluruh? Nih, massa yang berkurang atau yang habis atau yang meluruh. Berarti berapa yang massa yang habis? Yang meluruh, yang berkurang. Berapa Kristina? Kita masukkan tadi kan N0 kurang NT. Berapa N0-nya? 100 dikurang 12,5 kan? Berapa yang habisnya? 100 dikurang 12 berarti 87,5 gitu. Kalau yang ditanya bukan yang sisa tapi yang habis. Beda pertanyaannya kan? Beda mula, beda yang sisa, beda yang habis. Oke? Iya. Ya, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada, oke. Kita jawab dulu lah ya. Yang berikutnya dasar teorinya. Biar kakak terangkan dulu nih. Gak usah ini kita jawab nanti. Tekesnya pasti keluar ini. Kakak terangkan dulu bentuk molekul. Bentuk molekul. Nanti keluar ini. Nah, bentuk molekul geometri. Bentuk molekul geometri. Nah, bentuk molekul geometri ini hafalan sebenarnya. Nanti harus tahu kita bentuk notasi molekulnya. Ini supaya mempermudah apa bentuk molekul dari ikatan kimia. Nah, notasi molekul itu kita misalkan dengan huruf A, huruf X, jumlahnya M, E, jumlahnya N. Inilah bentuk notasi molekul. AX, MEN. Nah, kakak buat pun keterangannya. A itu namanya disebut atom pusat. Atom pusat sama kayak kita manusia. Kristina punya pusat? Punya? Ada berapa banyak pusatnya Kristina? Ada berapa pusat Kristina? Ada satu. Di mana letak pusat kita? Di tengah-tengah kan? Iya. Pusat manusia di mana letaknya? Di tengah-tengah kan? Di atas perut kan? Ya, sama. Molekul kimia juga bentuk molekul atom pusat pasti satu. Dan letaknya di tengah gitu. Baru ada simbol huruf X. X ini itu namanya disebut
pasangan elektron ikatan, atau kita singkat PEI namanya, pasangan elektron ikatan. Yang M kecil yang di bawah itu jumlahnya, berapa banyak jumlah PEI-nya, pasangan elektron ikatan. Kemudian huruf E. Huruf E itu namanya pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Bebas itu berarti nggak berpasangan. Contoh, Kristina punya pacar? Punya. Kalau punya namanya berikatan. Kalau nggak punya berarti bebas. Jomblo itu kira-kira maksudnya. Elektron bebas berarti tidak berikatan. Kemudian N. N itu jumlahnya. Berapa banyak jumlah pasangan elektron bebas. Jumlah PEB namanya. PEB itu pasangan elektron bebas. Jadi bentuk notasinya kita singkat AXMEN. Baru ada istilah satu lagi PE. PE ini enggak PEI, enggak PEB, PE. PE ini kepanjangannya pasangan elektron. Pasangan elektron. Nah, menentukan pasangan elektron, berapa banyak domainnya? Domain itu pasangan. Berapa banyak domain pasangan elektron? Jumlahkanlah berapa banyak PEI ditambah berapa banyak pada PEB. Pasangan elektron bebas. Itu maksudnya pasangan elektron. Jadi pasangan elektron itu jumlah dari elektron ikatan, jumlah dari elektron bebas. Nah, kalau bisa ini dihafal ya, Kristina. Kakak buat di PE. PE ini pasangan elektron. Terus di sampingnya kakak buat ada PEI, pasangan elektron ikatan. Di sampingnya kakak buat ada PEB, pasangan elektron bebas. Di sini kakak buat di sampingnya notasinya. Apa notasi molekul? Seperti ini, yang ini notasinya. Baru bentuk molekulnya. Apa sih bentuk molekul dari kimia ini? Bentuk geometrinya. Nah, contohnya misalnya gini. Yang pertama, kalau pasangan elektronnya, jumlah pasangan elektron 3. Tadi kakak bilang pasangan elektron itu jumlah dari elektron ikatan ditambah dengan PEB-nya. Contoh, kalau pasangan elektron ikatan 3, kita buat ini pasangan elektron ikatannya 3, berarti logikanya PEB-nya 0. Dari mana 0? Karena PEI tambah PEB, jumlahnya kan PE. Jadi 3 tambah 0, 3 gitu. Nah, bisa ya. Jadi bentuk notasinya, kita tulis ini. Nah, atom pusatnya pasti 1, huruf A. Terus ada huruf X. X itu yang berikatan. Ya, yang berikatan ini dia. Berapa banyak yang berikatan? Ada 3. Maka kita masukkan ke rumusnya ini. Jadi bentuk notasinya AX 3. Nah, elektron bebas kan 0. Berarti nggak ada E-nya. Ya udah, bentuk notasinya hanya AX 3 gitu maksudnya. Namanya, bentuk molekulnya disebut ini segitiga datar. Dibaca bentuk molekulnya segitiga datar bentuk molekulnya. Kemudian masih yang 3. Kalau pasangan elektron 3 terdiri dari PEI-nya 3, PEB-nya 1. Nah, kita jumlahkan kan tetap 3. Tapi 3 itu terdiri dari pasangan elektron ikatannya 2, PEB-nya 1. Gitu. Maka notasi molekulnya jadi apa ini? A, kan? Yang berikatan ada berapa ini? Kan nggak 3 di sekarang, ada 2. Berarti bentuk notasinya AX2, PEB-nya 1. PEB tadi kan kita simbol E. Nah, ada 1, berarti kita buat notasinya jadi berubah. AX2E, gitu kira-kira. Nah, kalau bentuk notasinya AX2E, maka ini namanya disebut bentuk molekulnya namanya bentuk V. Bentuk V.
atau bentuk bengkok ditulis, bentuk V atau bengkok. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau pasangan elektronnya enggak 3 tapi 4. 4 itu jumlah dari PeI dan PeB. Contoh kalau pasangan elektronnya 4, pasangan elektron ikatannya 4. Berarti logikanya ini 0. 4 tambah 0 kan 0. 4 tambah 0, 0. 4 tambah 0 kan 4. Maka bentuk notasinya jadi apa ini? A berikatan 4, PB-nya enggak ada. Berarti yang berikatan tadi kan simbolnya apa ini? X. Ada 4, berarti bentuk notasinya AX4. Nah, inilah notasi molekulnya. Bentuk molekulnya ini disebut namanya tetrahedral. Dibaca tetrahedral. Ya. Kemudian ini terdiri dari kalau elektron ikatannya 3, PeB-nya 1. Maka bentuk notasinya AX3, bebasnya 1 AX3E. Ini juga namanya bentuk V. Bentuk V. Atau sama kayak yang di atas. Oh enggak. Nah, ini kalau dia pasangan yang berikatannya 3, elektron bebasnya 1, ini dibaca namanya piramida segitiga. Dibaca piramida segitiga atau segitiga piramid. Kemudian kalau kita kurang lagi, berikatannya 2, PeB-nya 2, maka bentuk notasinya AX2E2. Ini bentuk molekulnya disebut dengan bentuk V atau bengkok, sama kayak yang di atas. Bentuk V atau bengkok. Kemudian kalau yang berikatannya 5, 5 itu terdiri dari yang berikatan 5, bebasnya nggak ada misalnya. Maka bentuk notasinya jadi AX5. I-nya nggak ada karena dia 0. Maka ini namanya disebut bipiramida segitiga. Bipiramida segitiga. Atau segitiga bipiramida. Kemudian kita kurang, kalau ini 4 berarti sisanya 1. 4 tambah 1 kan 5. Berarti bentuk notasinya AX4E, bebasnya 1. Ini bentuknya disebut jungkat jungkit namanya. Bukan jungkir balik ya, jungkat jungkit. Kemudian kalau terdiri dari yang berikatan 3, PeB-nya 2, maka bentuknya ini AX3E2. Ini bentuk molekulnya nih, namanya disebut bentuk T. Nah, baru yang terakhir kalau jumlahnya 6. 6 itu bisa 6, bisa 0. Berarti bentuknya AX6. Ini di bentuk molekulnya namanya oktahedral. Oktahedral. Kita kurang lagi 5, ini 1. Berarti bentuk notasinya AX5, elektron bebasnya 1. Ini namanya disebut piramida segi 4. Namanya piramida segi 4 bentuk molekulnya. Baru yang terakhir, kalau ini 4, ini ada 2. Maka bentuk notasinya AX4, I-nya ada 2 yang bebas. Namanya disebut segi 4. Segi 4 planar namanya. Nah, inilah bentuk notasi yang kalau bisa di Kristina hafal. Oke? Bisa Kristina? Iya, Kak. Nah, oke, contoh misalnya nih soal. Ada katanya suatu molekul. Suatu molekul, misalnya kakak buat BrF3. Suatu molekul BrF3, kakak buat nomor atom Br itu 35. F nomor atomnya 9. Maka kalau molekul BrF3 ini yang ditanya apa bentuk molekulnya? Apa bentuk molekul dari BrF3? Nah, cara kita mengetahui apa bentuk molekulnya, langkah pertama gini. Kita tentukan dulu siapa atom pusat. Tadi kakak bilang atom pusat pasti jumlahnya 1. Nah, di sini siapa atom pusatnya?
BR ada 1, F ada 3, maka atom pusatnya BR. Nah, BR ini mengikat F-nya berapa biji ini? Ada 3. Yang 3 ini itulah namanya PEI. PEI tadi singkatannya apa tadi PEI? Pasangan elektron berikatan. Berapa banyak mengikat si BR? BR mengikat F ada 3. Berarti pasangan ikatannya ada 3. Itu. Sekarang kita cari PEB, pasangan elektron bebas. Dari mana pasangan elektron bebas? Dari atom pusatnya aja kita lihat. Ini misalkan BR. BR ini nomor atomnya 35. Maka langkah pertama kita konfigurasi dulu. Kalau di anak IPA nih belajar, kalau 35 konfigurasinya 2, 8, 18, 7. Jumlahnya 35, 10, 28, tambah 7, 35. Maka yang 7 ini, yang terakhir, itu namanya elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terakhir. Terakhirnya berapa? Ada 7. Kita singkat EF, elektron valensi. Jadi, rumus mencari ada tidaknya PEB, pasangan elektron bebas, ini pakai elektron valensi kurang pasangan elektron ikatan, totalnya bagi 2. Elektron valensi kurang berikatan bagi 2. Yuk kita tulis berapa elektron valensinya tadi yang terakhir ini, ada 7 di atom pusat. Jadi 7 kurang yang berikatan ada berapa nih berikatan tadi? Ada 3. Berarti 7 kurang 3 dibagi 2. Berapa? 7 kurang 4. 4 bagi 2? 2. Berarti PEB-nya pasangan elektron bebasnya sebanyak berapa ini? Ada 2. Bisa? Bisa? Bisa. Berarti PEI 3, PEB 2. Jadi kalau kakak tanya pasangan elektronnya ada berapa ini? Pasangan elektron itu kan pasangan elektron ikatan ditambah PEB tadi kan? Masukkanlah berapa PE-nya tadi nih? 3, PEB-nya ada 2. Berarti 3 tambah 2, 5. Iya. Berarti pasangan elektronnya 5 ini lagi 5. Kan? Nah, 5 itu terdiri dari mana? Pasangan elektronnya ikatan 3, PEB-nya 2. Berarti yang mana itu? Yang ini kan? Iya. Iya, ini dia. Jadi bisa notasinya kita tulis bentuknya A, X, 3, E-nya ada 2. Berikatan 3, bebasnya 2, itu maksudnya. Maka ini kalau ditanya apa bentuk molekulnya, maka jawabannya adalah bentuk T. Gitu. Bisa? Bisa. Contoh satu lagi biar paham. Terakhir. Misalnya kakak tulis dulu. Ada senyawanya H2O. Apa bentuk notasinya? O atom pusatnya. Ini kakak buat keterangan O, nomor atomnya 8. Atom pusatnya O. Kenapa O? Karena atom pusat jumlahnya 1. O ini mengikat berapa H ini? 2. Kalau tadi BR atom pusat mengikat F3. Ini O atom pusatnya. Mengikat H-nya ada 2. 2 itulah namanya Kristina PEI. Pasangan ada 2. Nah, sekarang tinggal kita cari ada nggak PEB-nya. Langkah pertama 8 ini kita konfigurasi. Elektronnya ada 8. Konfigurasi harus 2 dulu. Sisanya berapa supaya 8? Berapa sisanya supaya 8? 8 per 2. Berarti sisanya 6. 2 tambah 6 kan 8. Maka 6 ini namanya elektron valensi. Elektron yang terakhir. Masukkan rumusnya tadi apa? PEB rumusnya tadi. Pasangan elektron bebas, elektron valensi kurang pasangan elektron ikatan, totalnya bagi 2. Berapa elektron valensinya? 6. Berarti 6 dikurang yang berikatan 2 bagi 2. Berapa ini? 6 kurang 2, 4. 4 bagi 2, 2. Berarti ada 2 PEB. Berarti ada 2 PEB, ada 2 pasangan elektron ikatan. Jadi kalau ditanya ada berapa pasangan elektron aja?
pasangan elektron aja tadi, PeI-nya pasangan elektron ikatan tambah pasangan elektron bebasnya. Berarti 2 ditambah 2. Berapa pasangan elektron ikannya? Ada 4. Jadi kalau ditanya apa notasinya? Berarti kita misalkan tadi apa? A yang berikatan X. Ada berapa yang berikatan tadi? Ada 2. Berarti AX2. Bebasnya juga ada 2. Bentuknya AX2 E2. Apa tadi AX2 E2? Yuk kita lihat di sini. Apa AX2 E2? Mana tadi? Mana ini AX2 E2? Yang mana ini, Christina? Bentuk V atau Iya, V. iya. Jadi bentuknya kalau notasinya ini, maka bentuk geometrinya, bentuknya jadi namanya disebut bentuk V. Bentuk V atau bengkok gitu. Kalau digambarkan air itu H2O air, atom pusatnya O di tengah-tengah. Inilah mengikat H sebanyak 2. Inilah bentuk molekulnya. Maka dibilang bentuk huruf V, V terbalik gitu kira-kira. Kalau kita balikkan kan bentuk V ini kan. Inilah elektron bebasnya. Inilah masuknya H2O. Inilah bentuk molekulnya. Bisa kira-kira Christina? Bisa. Bisa. Oke, ada yang mau ditanya? Sukseslah ujiannya. Tanggal berapa ujiannya? Tanggal 4. Tanggal 4. Ya, mudah-mudahan lah ya. Bisa nanti diulang-ulang lah dipelajari. Walaupun anak IPS, tapi optimis. Pasti bisanya itu. Yang penting doa dan usaha. Oke, Christina. Iya, sukses ya. Oke, selamat sore Christina. Nanti kakak kirimkan ya materinya ya. Ya, selamat sore Kak. Iya, sama-sama. Dari mana kau ngantuk?